Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Mangapul Sagala dengan tema firman-Nya, "Di manakah engkau?" Jemaat sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, biarlah kita boleh rindu Tuhan menguji dan membentuk kita supaya hidup kita semakin serupa Kristus dan semakin berkenan di hadapan-Nya. Kiranya lagu "Ujilah Aku Tuhan" ini menolong kita untuk mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Nya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau sungguh layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu, ya Bapa yang baik. Kami mohon berkatilah kami umat-Mu. Roh Tuhan menerangi pikiran jiwa kami. Layanilah kami dan kenyangkanlah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya, di manakah engkau? Kita ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dan yang kedua Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Pembacaan kedua, Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tema yang tadi sudah kita dengarkan adalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu di manakah engkau? Saya akan memulai firman Tuhan ini, perenungan ini, dari satu kisah nyata di sebuah desa. Ketika seorang hamba Tuhan melewati satu jalan dengan kendaraannya, dia terkejut karena dia melihat kok bisa kawanan beberapa babi berjalan di jalan lalu lintas yang tidak biasa dilewati. Tetapi karena dia sibuk, maka Bapak Pendeta ini melanjutkan perjalanan untuk melayani. Sampai suatu ketika dia berjumpa kembali dengan seorang yang diikuti oleh kawanan babi tadi. Lalu dengan penasaran Pak Pendeta mendekati anak ini dan bertanya, apakah saudara adalah orang yang pada beberapa waktu yang lalu melewati jalan ini? Ya benar, Pak. Apakah benar saudara yang diikuti oleh kawanan babi itu? Ya benar, Pak. Loh kok bisa? Dengan nada heran, Pak Pendeta pengen tahu. Dia mengatakan, oh bisa aja Pak Pendeta. Bagaimana caranya? Ya saya biasa membawa makanan kesukaan babi. Saya taruh di ketiak saya cukup banyak, kiri dan kanan. Dan setiap kali saya melangkah, saya jatuhkan makanan itu. Setiap melangkah, saya jatuhkan lagi. Dan mereka berebut mengejar makanan itu. Oh begitu, hebat juga adik ini. Lalu dibawa kemana itu kawanan babi? Nah ini yang menyedihkan. Ternyata kawanan babi itu dibawa ke rumah potong. Sekiranya babi itu tahu bahwa makanan itu hanya sekedar pancingan, bahwa dia akan dibawa ke rumah potong, maka saya yakin tidak akan dikejarnya itu. Tapi memang begitulah, mirip-mirip seperti itu apa yang kita baca dari firman Tuhan di Kejadian pasal 3 ini. Ketika kita merenungkan pada minggu pagi ini tentang kasih Allah yang peduli, yang mencari umatnya manusia. Siapakah sebenarnya manusia itu sehingga Allah mencarinya, Allah memperdulikannya. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 3 ini sangat jelas dinyatakan di sini bahwa manusia itu, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah manusia yang sangat lemah. Karena lemah maka mudah ditipu. Harap diingat, ini tidak terkecuali, termasuk rohaniwan, termasuk majelis, termasuk pendeta seperti kami. Kita ini lemah.
Dan itulah yang kita lihat di dalam bacaan ini. Tipuan daripada si ular itu yang dikatakan di sini membuat dia terjebak. Tetapi nggak bisa juga sebenarnya dikatakan terjebak. Apa yang kita baca pada bacaan pada hari ini itu menunjukkan sesuatu kejatuhan yang wajar, kalau boleh saya katakan begitu. Saya baca ayat yang di atasnya, ketika setan yang masuk dalam bentuk ular menggoda manusia pertama itu, masuk melalui si Hawa, maka dikatakan oleh si ular itu, sebenarnya kamu tidak mati. Apa sih masalahnya kalau kau makan? Tetapi Tuhan Allah tahu, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perhatikan kata baik. Dan sedap kelihatannya. Perhatikan kata sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati. Perhatikan kata menarik. Lalu memberikan pengertian, maka selanjutnya ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, sekali lagi apa yang kita lihat di sini, inilah proses kejatuhan dari pancingan si setan itu. Ketika manusia memberi telinga kepada godaan si setan itu, maka dikatakan di sini melihat. Setelah mendengar, terjadi cara pandang yang berbeda. Saya sangat yakin sejak Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan Allah di taman itu, dia berkali-kali melihat itu. Dan tidak ada masalah. Tetapi kali ini sesudah dia mendengarkan pancingan, godaan, tipuan daripada si setan, cara pandang pun melihat. Cara pandang melihat itu maksud saya berubah. Maka dikatakan baik untuk dimakan. Persis kebalikan larangan itu. Jangan makan. Tapi dikatakan di sini baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian. Saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan di setiap hari? Yang baik, yang sedap, yang menarik hati. Benar? Itulah yang kita lakukan setiap hari. Apa yang baik, apa yang sedap, apa yang menarik hati, itu otomatis dilakukan. Sebaliknya, yang tidak baik, tidak sedap, tidak menarik hati, ya tidak dilakukan. Tapi masalahnya, sebelum dosa menguasai, sebelum tipuan masuk, yang baik itu beda, yang sedap itu beda, yang menarik hati itu beda. Jikalau dosa tidak menguasai, yang baik itu bukan melanggar firman Tuhan, tapi menaati. Tidak menarik hati, tidak sedap untuk melanggar firman Tuhan. Kira-kira begitu yang kita dapat dari sini. Nah, manusia itu sekali lagi saudara dan saya digambarkan di sini sebagai manusia yang lemah, mudah ditipu. We are so fragile, design it carefully katanya. Ada sebuah gambar tempel itu. Kita ini rapuh adanya. Handle with care. Hati-hati untuk memperlakukannya. Selanjutnya kalau kita baca di sini,
Setelah manusia itu lemah, jatuh dalam dosa, selanjutnya maka kita baca di Alkitab kisah kejatuhan demi kejatuhan, dosa demi dosa. Mengapa demikian? Karena sejak Kejadian pasal 3 itu kita baca tadi, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukannya? Bukannya datang kepada Tuhan dan mengaku mohon ampun, sebagaimana kita tadi berdoa memohon ampun atas dosa. Bukan. Yang dilakukannya adalah apa? Bersembunyi. Itu yang kita baca tadi. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini sebenarnya suatu tindakan yang tidak masuk akal. Bagaimana manusia berdosa bersembunyi di hadapan Allah Sang Pencipta. Tapi itu yang dilakukannya. Pemazmur dalam Mazmur 139 mengatakan, kemana aku pergi? Melarikan diri, menjauhkan diri daripadamu, kemana? Kalau aku pergi ke ujung bumi, engkau di sana. Kalau aku pergi ke tempat yang paling gelap, kegelapan pun tidak gelap bagimu. Jadi sebenarnya memang tidak bisa melarikan diri. Tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Itu sebabnya manusia itu, saudara dan saya ketika jatuh dalam dosa tertentu, kecuali Allah datang, maka akan tetap dikuasai, diperbudak oleh dosa. Istilah itulah yang digunakan oleh Alkitab, khususnya teolog besar Rasul Paulus. Pada mulanya dosa hanya godaan. Manusia itu bisa taat, menolak godaan. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Dalam teologi reform dikatakan tidak bisa tidak berdosa. Begitulah manusia itu. Not able not to sin. Non posse, non peccare. Puji Tuhan. Dalam masa prapaskah ini, kita mendengarkan kembali kisah yang sangat bagus ini. Ternyata Allah peduli. Ada lagu mengatakan, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Betul. Itu bukan sekadar nyanyian, itu ada dasarnya. Itu yang kita baca di Alkitab tadi. Setelah Allah datang mencari manusia yang berdosa itu, kita udah baca tadi, manusia itu bukannya datang mengaku dosa, mohon pengampunan, yang terjadi adalah bersembunyi. Dalam persembunyiannya manusia itu berupaya untuk apa? Mengatasi masalahnya sendiri. Kalau kita baca selanjutnya Kejadian pasal 3 itu, maka dia bikin pakaian, menyemat daun yang sebentar akan layu. Itu yang kita baca, ya. Tetapi puji Tuhan, kemudian kita baca dari kisah ini, Tuhan Allah yang datang dan peduli kepada manusia itu, dia mengenakan bukan pakaian dari daun, kulit daun itu. Dikatakan dari ayat 21 pasal 3. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepadanya. Luar biasa. Sekali lagi, siapakah Allah kita? Allahmu, Allahku, Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita, Allah yang mencari. Di manakah engkau? Sebenarnya yang terbaik adalah, di sini saya Tuhan, ampuni saya, sucikan
Saya sadar atas dosa-dosa saya. Saya menderita karena dosa-dosa saya. Seharusnya begitu. Dan itulah yang dilukiskan kemudian di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 15. Digambarkan bahwa anak yang hilang itu datang kepada kesadaran. Betapa aku di sini menderita. Makanan yang menjadi ampas, makanan babi pun gak bisa kumakan. Begitu menderitanya. Sementara banyak upahan Bapakku. Upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini menderita. Sangat menyedihkan. Tapi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya itu yang terjadi. Tetapi dalam kejadian ini tidak ada gambaran yang demikian. Itulah sebabnya kita baca di sini. Allah bertanya, di mana engkau? Sekalipun bersembunyi, Allah terus mencari manusia itu. Karena dia peduli dan karena dia mengasihi. Karena kasihnya lah, maka ditukarkan pakaian yang hanya dari daun yang sebentar akan layu itu. Allah bersedia mengorbankan binatang dan diambil kulitnya. Kulit binatang itu yang lebih lama lebih tahan. Itulah kemudian digunakan. Dipakaikan kepada manusia itu. Semua ahli yang percaya kepada kitab suci menyadari, mengakui, meyakini. Ini gambaran dari kasih Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam masa-masa Prapaskah kita dibawa kepada perenungan tentang kasih Allah yang besar. Itulah memang yang digambarkan sejak zaman nabi-nabi. Baik Kejadian pasal 3 sebenarnya sudah digambarkan. Bahwa nanti keturunannya akan merebutkan kepala si ular. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Nabi besar Yesaya menubuatkan. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Kalau boleh saya katakan lebih aplikatif. Yesus tertikam karena pemberontakan saudara dan saya. Yesus diremukkan karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran mendatangkan selamat bagi saudara dan saya diberikan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, apakah saudara terus menerus makin dalam menghayati kasih itu? Kasih yang demikian? Atau itu sudah sekedar rutinitas tanpa penghayatan? Biarlah kita sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 tadi, ayat 10 sampai 11 itu. Jangan bersikap negatif. Dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi menolak. Tidak sedikit sekarang orang Kristen yang menolak. Cuek masa bodoh. Tetapi biarlah kita sebagaimana dia katakan ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Biarlah kita memperingati Prapaskah ini terus sampai kepada Jumat Agung. Kita melihat memang Tuhan, Engkau tergantung di sana bagi saya. Engkau menderita di sana untuk saya. Karena itu kita akan membuka hati kita seluas-luasnya bagi Yesus. Membiarkan rohnya bekerja sepenuhnya dalam hati kita. Dan mengendalikan hidup kita. Serta sebagaimana sebuah nyanyian mengatakan, kita akan melihat hidup ini sebagai kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, orang berkata, Anda ini kelihatan makin tua melayani, makin
menyala-nyala. Saya tidak tahu apa benar itu ya, Ibu Mei benar ya. Saya mengatakan ya puji Tuhan. Tapi saudara tahu sebenarnya dalam hampir memasuki tahun kedua masa COVID ini, saya memang makin menyala-nyala. Karena apa? Saya menyadari hidup ini anugerah Tuhan. Betul. Tapi terlebih lagi dalam masa COVID ini. Karena apa? Beberapa teman saya pendeta satu demi satu meninggal dunia di masa COVID. Salah satunya sahabat dekat pendeta John Margono dari saat ya. Kemudian juga pendeta dari kompleks kami di Cinere masih muda. Dan banyak itu. Saya lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beberapa teman saya seangkatan meninggal dunia juga karena COVID. Adik kelas saya meninggal juga karena COVID. Saya diskusi kepada istri, kenapa ya? Mereka juga hati-hati kurasa. Tapi begitulah yang namanya coronavirus yang sangat kecil. Jika Tuhan izinkan, dia menembus sedikit saja langsung lewat. Sehingga saya merenungkan, betul-betul seperti kata Paulus. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu bekerja bagiku memberi hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami ini sangat mahal. Itulah sebabnya sejak kitab pertama kami, kitab Kejadian, sekalipun manusia berdosa dan seolah-olah tidak peduli kehidupannya, menikmati dosa, namun Tuhan peduli, Tuhan mencari, bahkan Tuhan terus mengorbankan binatang untuk diberikan menjadi pakaiannya. Dan itu mengingatkan kami akan korban yang agung, mulia dan kekal dari Tuhan Yesus, yang kami peringati pada Prapaskah ini. Buka hati pikiran kami. Roh Kudus buat kami makin mengenal, makin mengasihi Yesus Kristus. Sehingga hidup yang Tuhan jaga ini, di tengah-tengah ribuan bahkan jutaan manusia sudah meninggal karena COVID. Tetapi Tuhan memutuskan hidup kami tetap dikaruniakan supaya kami hidup untuk berbuah. Berkati umat-Mu, DKI Jatinegara, semua hamba-hamba-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah segala masa mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Yesus.